Medan, sebuah kota yang dilihat dari sisi manapun, dikenal dari sudut manapun, dan diceritakan dari zaman apapun. Sebagai kota yang kaya akan perbedaan, baik itu suku hingga agama. Lantas, bagaimanakah warganya merajut kebinekaan tersebut di masa kini dan yang akan datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebinekaan, salam persatuan bagi kita, seluruh masyarakat Kota Medan. Yang sama-sama kita hormati, Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution, Wakil Wali Kota Medan, Bapak Aulia Rahman, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan, Bapak Haji Ilyas Halim, para tuan guru, alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para penjaga keberagaman, pengukuh toleransi, hadirin yang berbahagia. Saya Ananda Rizkullah, seorang anak Medan yang lahir, tumbuh, dan besar di kota ini. Ingin menyampaikan sebuah pesan keberagaman untuk seluruh anak muda di kota ini. Saya bangga lahir, tumbuh, dan besar di kota ini. Salah satu alasannya adalah sejak kecil nilai kemasyarakatan yang pertama kali saya dapatkan adalah nilai keberagaman. Saya bangga dilahirkan dengan bantuan dari tangan para bidan yang bahkan tidak seagama dan sesuku dengan saya. Saya bangga dididik oleh bapak ibu guru yang beragam latar belakang agamanya. Saya bangga bisa mengenal, bercengkrama, bermain, senang, dan terhibur bersama teman-teman dengan latar agama dan suku yang beragam. Dan hingga detik ini, saya bangga. Karena di tempat tinggal saya, di Helvetia Tengah, ketika saya hendak menunaikan kewajiban agama saya, yakni sholat 5 waktu ke masjid, saya harus menyusuri jalan yang sekelilingnya berdiri rumah-rumah yang dihuni oleh penduduk bukan muslim. Mereka tidak terganggu dengan lantunan azan 5 waktu yang berkumandang. Bahkan bagi mereka, itu adalah alarm, pengingat waktu untuk bangun dan beraktivitas. Dan saya tidak pula merasa terganggu dengan hewan peliharaan mereka, karena mereka merawatnya dengan baik, di balik pagar rumahnya dan mengikatnya, sesuai peraturan daerah yang berlaku. Sebuah nilai penting yang terus saya rasakan selama hidup di kota ini, yakni keberagaman. Sahabatku generasi muda Medan yang tumbuh dalam keanekaragaman. Perlu kita ingat, kota kita tercinta ini dalam perjalanan sejarahnya tidak terlepas dari keberagaman. Kota ini awalnya merupakan tanah Melayu Delhi, yang kemudian ditemukan dan didirikan oleh orang-orang beretnis Karo. Hingga kemudian tumbuh besar menjadi pusat perekonomian yang disokong bersama dengan orang-orang beretnis Batak Toba, Tionghoa, Jawa, India, Mandailing, Minangkabau, dan Aceh. Mereka bersama dengan penuh keberagaman menorehkan tinta sejarah perkembangan pembangunan kota terbesar ketiga di Indonesia ini. Belum lagi kita dengar tentang sosok-sosok penting di balik megahnya kota ini. Kita tahu betul sosok Guru Patimpu Sembiring Pelawi, sang pendiri kota ini, yang awalnya berlatar agama Pemena, sebuah agama kepercayaan tradisional asli Tanah Karo. Sebelumnya menikah dengan putri Datuk Pulau Brayan dan memeluk agama Islam. Kita juga kenal sosok Chong Afi yang sangat berjasa dalam pembangunan kota. Bahkan ia mengukuhkan nilai kebinekaan dengan membantu mendirikan masjid, gereja, vihara Buddha, hingga kuil Hindu tersebar di kota ini. Kita kenal juga Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Kita juga kenal 18 wali kota dengan berlatar belakang agama dan suku yang berbeda-beda, silih berganti, memimpin pembangunan kota ini hingga sekarang. Dan kita masih punya banyak tokoh-tokoh lain. Tak peduli dari agamanya apa, sukunya apa, semuanya memberi pesan yang sama untuk kita, yaitu keberagaman adalah modal bagi pembangunan dan kemajuan. Sahabatku anak muda Medan yang berkarakter kebinekaan, jelas sudah bukti sejarah yang menunjukkan memang kota ini lahir dengan model kota multi etnis dan multi religius. Generasi sebelum kita telah mampu membuktikan bahwa kota ini adalah simpul keberagaman terbesar di Indonesia. Mereka mampu menempatkan kerukunan,
persatuan dan toleransi pada tempat yang sangat mulia menjadi kunci dalam bekerja sama membangun kota kita tercinta. Amal luhur ini telah diteruskan dari generasi ke generasi, zaman berzaman sebelum kita. Hal ini terbukti. Data dari Kementerian Agama pada tahun 2018 menyebutkan Medan yang penduduknya 65% beragama Islam, 20,6% beragama Kristen Protestan, 8,14% beragama Buddha, 5% beragama Katolik, dan 1% beragama Hindu, mampu meraih indeks kerukunan beragama di atas rata-rata nasional dengan skor 72,40 poin. Hal ini ditambah lagi dengan fenomena sosial yang seakan berakar dalam budaya warga Medan. Seperti mudik di libur Hari Raya Idul Fitri yang tidak hanya dilakukan oleh warga Muslim, tapi juga warga non-Muslim. Kemudian para pengusaha yang beretnis Tionghoa yang turut memberikan angpau dan kue keranjang pada karyawannya yang beragama Islam dan Kristen, yang bukan bersuku Tionghoa di Hari Raya Imlek. Kita juga pernah mendengar sekolah milik Yayasan Katolik memberikan akses lapangannya untuk sholat Jumat bagi warga Muslim di tengah kota. Hingga perayaan Natal, umat Kristiani yang hikmat penuh sukacita, tanpa adanya ancaman keamanan seperti bom dan kekerasan di setiap tahunnya. Ini semua adalah budaya warga Medan yang harus lestari dalam masyarakatnya, abadi dalam kehidupannya. Sekali lagi, ini semua sangat menegaskan bukti bahwa Medan selalu menjadikan keberagaman sebagai modal bagi pembangunan dan kemajuan. Lantas sahabatku, anak-anak muda Medan yang akan menjadi penerima tongkat estafet perjalanan sejarah bangsa dan kota ini, ada tugas yang tak kalah penting, bahkan sangat fundamental menunggu kita. Torehan sejarah bahwa keberagaman adalah modal bagi pembangunan dan kemajuan kota Medan yang bersusah payah namun penuh kebahagiaan dan kebanggaan dijaga oleh generasi sebelum kita, mau tidak mau, bisa tidak bisa, maka harus kita lanjutkan di masa depan. Kita harus menjaga kesungguhan dan kemuliaan nilai kerukunan, persatuan, dan toleransi. 3 nilai dalam setiap perjalanan pembangunan yang akan kita lakukan di masa depan. Bahkan, semangat menjaga persatuan ini telah diperbaharui juga oleh Bapak Wali Kota kita sekarang, Pak Bobi Nasution, yang menjadi ikon pembangunan anak muda Medan, melalui semangat kolaborasi Medan Berkah yang ia canangkan. Ini membawa makna yang lebih baru, bahwa menjaga persatuan di atas perbedaan dapat memberi manfaat yang lebih luar biasa. Jika perbedaan tersebut saling terkolaborasi, baik dari latar belakang, ide, gagasan, hingga kerja nyata yang akan membawa keberkahan untuk pembangunan Medan kota kita tercinta, ini akan mampu membawa kebanggaan bagi kita semua. Saudaraku, anak muda Medan, tawuran, perang agama, dan berbagai bentuk kekerasan lain di muka umum, itu semua bukanlah karakter anak Medan. Generasi kita adalah generasi yang kreatif dan kompetitif. Untuk itu, mari kita tegaskan bahwa karakter anak Medan generasi sekarang adalah generasi yang rukun dan bersatu, mengumpulkan dan menitik temukan segala perbedaan menjadi bahan yang kaya, merakitnya menjadi suatu inovasi yang layak mendapat apresiasi nasional maupun global. Kita tunjukkan pada semua bahwa kita terbiasa dengan perbedaan, lihai dalam menyimpul keragaman, dan ahli dalam berinovasi dengan modal kebinekaan. Karena karakter anak muda Medan adalah terbiasa dan bangga hidup dalam keanekaragaman. Demikianlah pesan keberagaman ini saya sampaikan. Semoga mampu menyentuh sanubari dan menyentakkan jiwa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.